Ojek online sudah menjadi kebutuhan sehari-hari masyarakat. Namun kenaikan tarif yang terus berulang, ini akan menjadi beban baru masyarakat. Wajarkah rencana kenaikan kembali tarif ojol? Kita membahasnya bersama dengan Tulus Abadi, Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI. Selamat pagi Pak Tulus. Ya, selamat pagi Mbak Mira. Ya Pak Tulus, kita ketahui bahwa kenaikan tarif dari ojek online ini belum sampai 1 tahun begitu. Dari Rp2.000 per kilometer nantinya akan diusulkan menjadi Rp2.500 untuk kenaikan 25% di wilayah Jabodetabek. Apakah Anda menilai bahwa kenaikan yang belum 1 tahun ini dinilai wajar? Pertama memang konsep regulasinya menurut saya salah dan itu yang saya kira nanti harus direvisi. Ya karena apa? Karena memang di dalam keputusan Menteri Perhubungan, justru tarif ojol ini bisa dievaluasi per 3 bulan sekali. Jadi baru naik bulan September 2019 yang lalu. Nah, kalau tiga bulan sekali bisa dievaluasi, ini terlalu pendek, terlalu dekat. Ya, angkutan umum yang lain aja untuk bisa naik tarif harus berbulan-bulan, bertahun-tahun baru bisa disesuaikan. Ini 3 bulan sudah minta disesuaikan alias naik tarif. Ini yang saya kira kita minta agar Kementerian Perhubungan, Menteri Perhubungan itu mengevaluasi atau merevisi regulasi yang mengatakan bahwa tarif ojek online itu bisa disesuaikan per 3 bulan. Jadi terlalu cepat karena kalau 3 bulan dinamika eksternal yang berpengaruh terhadap tarif itu belum signifikan atau belum kelihatan dari unsur komponen tarifnya itu. Terlalu cepat dan menurut Anda tidak wajar begitu ya? Ya tentu saja karena tadi dikatakan bahwa saat ini walaupun ojek online itu bukan angkutan umum tetapi sudah menjadi sarana transportasi yang tak terelakkan bagi masyarakat karena akses transportasi umum juga belum memadai ya khususnya untuk feeder transport. Sehingga kalau ini kenaikannya tidak mempertimbangkan hal tersebut khususnya daya beli, ini yang nanti bisa kontraproduktif baik bagi konsumen ataupun juga driver ojol sendiri. Ya karena di Jakarta misalnya kalau nanti pemerintah daerah konsisten untuk mengembangkan Jaklingko dan segala macam, maka kenaikan tarif ojol yang tinggi justru akan ditinggalkan konsumen dan nanti menjadi okupansi atau ketergantungan masyarakat terhadap ojol akan berkurang dan ini sebenarnya bisa di satu sisi bisa bagus, tapi dengan catatan angkutan umum yang ada itu sudah siap untuk Jabodetabek, tetapi untuk daerah ini cukup beresiko ya karena di daerah pemerintah daerah di banyak Indonesia itu tidak mengembangkan angkutan umum sampai detik ini sehingga ojek online menjadi alternatif yang sangat signifikan untuk sarana transportasi masyarakat. Sebelum memutuskan menaikkan tarif ojol ini rencananya Kementerian Perhubungan akan mengajak YLKI untuk berdiskusi. Apakah sejauh ini sudah ada ajakan tersebut? Ya kami sudah terhitung sudah 2 kali di dalam rapat-rapat pembahasan tarif ojek online itu. Ya dan kita warning kepada Kementerian Perhubungan sesuai dengan apa yang tadi saya katakan itu agar Menteri Perhubungan hati-hati di dalam memformulasikan kembali terkait dengan tarif ojol ini karena masih 3 bulan yang lalu. Ya, pertama itu, kedua, kalau kenaikannya dikatakan masalah BBM juga belum naik malah turun. Dan kalau dikatakan masalah BPJS Kesehatan, aplikator juga tidak menanggung BPJS Kesehatan bagi drivernya. Ya, dan sebenarnya yang menjadi keluhan dari driver ojek online itu bukan soal tarifnya saat ini, tetapi adanya kebijakan aplikator yang terlalu jor-joran di dalam merekrut driver baru, sehingga persaingannya sangat ketat dan sehingga pendapatan dari driver online yang sudah lama itu menurun drastis. Kenapa? Persaingannya sangat tinggi sementara penumpangnya tidak signifikan bertumbuh. Nah ini sebenarnya yang harus diatur Kementerian Perhubungan adalah bagaimana Menteri Perhubungan mengintervensi aplikator agar di dalam merekrut driver baru bisa dikendalikan atau ada kuota ya sehingga tidak terjadi persaingan yang kontraproduktif dan akhirnya di satu sisi driver pendapatannya berkurang dan di sisi lain pelayanan kepada konsumen khususnya dari sisi safety itu bisa menurun. Ingat ketika driver ini dieksploitasi dengan persaingan yang tinggi maka
apa namanya, perilaku dalam hal mengemudi itu bisa berisiko dan kemudian konsumen taruhannya menjadi sangat tinggi terkait dengan safety. Ingat, untuk ojek online ini lebih ke dominan soal safety, karena sebenarnya roda dua bukan sarana transportasi yang safety bagi penumpang. Ya, Pak Tulus, jika kita melihat dari sisi pengemudi ojek online-nya, kenaikan tarif ini dianggap sebagai pengerek untuk menaikkan pendapatan mereka. Artinya Anda tidak setuju dengan hal ini, bahwa tidak berbanding lurus dengan kenaikan dari pendapatan pengemudi ojek online? Iya, karena ada persoalan hulu yang menjadi menyerimpung dari driver itu sendiri. Pertama soal tadi persaingan yang ketat karena rekrutmen driver-driver baru terus terjadi di satu sisi, dan di sisi lain potongan dari aplikator juga signifikan, yaitu 20%. Nah, ini yang saya kira justru menjadi pokok persoalan pendapatan driver, bukan soal tarifnya. Kalau tarif itu per 2.000 rupiah per kilometer itu sudah sangat rasional, itu sudah hampir sama dengan dulu tarif ojek pangkalan. Jadi kalau ini dinaikkan, itu sudah terlalu tinggi ya bagi konsumen, karena tarifnya kemudian sama dengan rupiah per kilometer dari ojek online itu, atau bahkan nanti akan menyamai tarif taksi. Ya, justru yang krusial sebenarnya adalah tarif taksi online itu, bukan ojek online. Baik. Dalam proses pembahasan ini, apa saran dari LKI kepada pihak aplikator? Ya, kalau dari aplikator itu sebenarnya yang kita sarankan beberapa poin adalah soal tadi yang mereka tidak mau diatur kuotanya, ya, karena mengklaim dengan teknologi yang dia miliki bisa mengatur kuota, tetapi di lapangan itu terbukti sangat berpengaruh bagi driver, ya, karena driver saat ini yang diklaim tidak akan pernah ngetem, ternyata saat ini hampir semua driver online itu ngetem di titik-titik yang ramai penumpang sehingga menimbulkan kemacetan dan lain sebagainya. Kedua, juga kita minta aplikator meningkatkan pelayanan dalam konteks safety kepada penumpangnya, sehingga driver tidak ugal-ugalan di dalam mengemudinya. Kemudian kualitas sepeda motornya juga harus baik, karena semakin hari semakin roda duanya semakin berkurang dan bahkan sudah banyak yang tua. Nah, itu saya kira mesti ada persyaratan-persyaratan, jangan sampai naik tarif tapi tidak ada implikasi yang positif pada konsumen. Artinya evaluasi dari segi fasilitas pelayanan, baik itu pihak aplikator maupun juga dari pengemudi ojek online, untuk bisa selaras begitu ya dengan kenaikan tarif yang kalau memang dimungkinkan. Tapi kalau Rp2.500, kenaikannya Rp500, apakah sebetulnya dari daya beli masyarakat ini masih mumpuni sebetulnya? Ya, kalau dilihat dari sisi keluhan-keluhan masyarakat saat ini, di mana daya beli menurun, ya, di berbagai sektor terjadi pelambatan ekonomi. Ini yang saya kira justru pemerintah harus hati-hati, ya, jangan sampai kenaikan ini nanti justru bisa menjadi faktor untuk pelambatan ekonomi lagi. Karena apa? Karena walaupun ini bukan angkutan umum, tetapi faktanya pemerintah belum bisa menyediakan angkutan umum yang aksesibilitas tinggi bagi masyarakat, sehingga ojek online ini menjadi pilihan-pilihan yang rasional bagi konsumen, sehingga kenaikan tarif sangat-sangat harus hati-hati. Dan saya juga heran kenapa pemerintah begitu cepat merespon usulan-usulan itu, sementara di sisi lain misalnya ada usulan dari angkutan ferry yang sudah 3 tahun tidak dinaikkan malah ditolak kenaikannya. Ini kan aneh. Kalau melihat dari jumlah pengguna sendiri untuk ojek online, ini dilihat memang tidak bertambah, justru pengemudi ojek online bertambah. Tapi apakah memang kalau tadi saran dari Pak Tulus untuk pembatasan jumlah dari pengemudi ojek online, ini mungkin untuk dilakukan? Ya, sangat mungkin dan harus. Ya, karena kalau kita bandingkan di luar negeri, ya, misalnya di Inggris, walaupun ini untuk taksi ya, Uber taksi di Inggris itu dibatasi kuotanya, yaitu 40.000 unit, ya, sehingga ketika dia melewati batas kuota itu dia dikenakan sanksi. Nah, pembatasan itu menjadi penting karena antara supply dan demand harus seimbang. Jangan dilepas liarkan begitu sehingga akhirnya menimbulkan persaingan tidak sehat dan akhirnya implikasinya kepada konsumen pelayanannya akan menurun dan kepada driver
pendapatannya juga akan menurun. Sehingga pemerintah, Kementerian Perhubungan harus bisa mengintervensi bersama Kementerian Kominfo untuk mengatur jumlah kuota dari aplikator itu. Driver-drivernya jangan seenaknya ditambah, sehingga akhirnya mengeksploitasi drivernya dan juga tingkat kualitas pelayanan dari sisi safety juga akan menurun. Ini bisa berbahaya bagi konsumen. Jika memang tetap dipaksakan, Pak Tulus, untuk kenaikan tarif ini menjadi 2.500 per kilometer, akankah sebetulnya masyarakat akan tetap setia untuk menggunakan ojol? Ya, pilihannya menjadi sulit. Kalau akses transportasi umumnya sudah ada, masyarakat akan setia, dalam arti akan meninggalkan itu dan menggunakan angkutan umum. Atau bagi yang bisa beli sepeda motor, dia akan beli sepeda motor daripada dia menggunakan ojek online dan mahal. Ya, sehingga tetapi bagi yang tidak ada pilihan, di satu sisi aksesibilitas transportasinya belum ada dan belum bisa membeli sepeda motor, ya akhirnya pilihannya adalah ojek online ini yang jadi tidak adil. Dan nanti aturan yang 3 bulan itu yang bisa direview per 3 bulan, kita akan coba nanti mengajukan uji materi ke Mahkamah Agung agar itu direvisi. Karena terlalu cepat kalau 3 bulan bisa direvisi, capek nanti pemerintah dan komponen-komponen eksternal ke 3 bulan itu belum ada perubahan-perubahan. Kalau komponen utamanya bahan bakar, belum ada kenaikan bahan bakar. Apa alasannya? Karena kalau komponen tarif yang utama dalam angkutan umum, katakanlah untuk sepeda motor juga, itu adalah komponen utamanya adalah soal harga bahan bakar. Nah, bahan bakar belum naik oleh pemerintah. Kenapa ada usulan kenaikan? Baik, terima kasih Pak Tulus Abadi sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Kita harapkan semoga kenaikan tarif ini akan dikaji secara mendalam terlebih dahulu agar tidak merugikan pihak manapun.